Mungkin kita pernah merasakan ya, sejak kita lahir kita pernah berpikir bahwa gimana kalau misalnya kita ada di suatu negara tetapi kita tidak dapat mendapatkan kenyamanan, atau ada seseorang yang membuat kita merasa kita terancam. Jadi pada saat ini kita harus mengenal yang namanya HAM atau hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia ini kita dapatkan sejak kita lahir, dan itu adalah sebuah kodrat manusia terutama yang ada di Indonesia. Jadi tujuan HAM itu apa sih? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tujuan HAM itu adalah untuk memberikan kenyamanan kepada seseorang atau sesuatu kenyamanan yang diberikan oleh suatu negara kepada setiap warga negara, dan itu dia dapatkan sejak saat dia lahir, atau itu adalah sebuah kodrat manusia. Jadi kita ada Lain sudah ada HAM. Nah, ini kan banyak kasus nih soal HAM ya. Ada di kejadian, ada orang senggolan di jalan, turun ribut, mereka ribut nih. Nah, terus kalau misal kita ada yang mukul salah satu, nah, kalau kita sama-sama balas karena pelanggaran siapa? Menurut saya pribadi ya, tapi saya nggak tahu asumsi orang lain itu gimana. Nah, Meskipun dua orang ini saling baku tumbuk nah, perkara kecil seperti itu, jika salah satu di antara mereka itu tidak ada yang laporan atau minta divisum, itu nggak bakalan menjadi sebuah pelanggaran HAM sih menurut saya. Soalnya untuk masalah seperti itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, atau ada orang-orang di sekitar contohnya satpam atau siapalah di jalanan situ ya kan, itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kecuali kalau seandainya salah satunya ada yang benar-benar parah nih, masuk rumah sakit atau gimana, berarti bisa-bisa keluarga dari korban tersebut membuat laporan dong, sesuai dengan yang terjadi dengan salah satu keluarganya. Jadi itu bisa, setelah membuat laporan itu bisa diproses sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai visum. di visum lah, itu bisa dibilang sebagai dalam hal pelanggaran apa sih, kesusahan untuk Rasa Visum. bertindak apa sih namanya? tidak senonoh. Bukan, itu main hakim sendiri. Oh, Tuh, jangan tuh, ya. tuh, Main hakim sendiri. Jadi dari saya sih ya, ada yang lain dari asal. Berarti itu sama aja kayak kasus kemarin yang di Pati itu ya. Nah, ya tuh. Dan tuh kasusnya kan jatuhnya korban yang malah dibunuh. Tuh. Terus misal dari pihak keluarga nih mau melapor, tapi dari pihak polisi nih nggak ada tanggapan sama sekali. Itu dari pihak polisi menurut keterangan yang berita yang beredar nih ya, itu katanya polisinya, udah Pak, lebih baik gak usah ke situ daripada nyawanya menghilang. Nah itu gimana tuh? Nah itu bukan tugas dia. Kan kita kalau itu kan sebagai warga negara, polisi itu kan mengayomi harusnya. Dari kan Sebelum minum silakan. Kalau menurut saya sih yang tadi itu cukup ya. Kalau saya lebih mau bertanya ya, diskusi sama semuanya. Kalau kalian tuh tujuan HAM tuh tujuannya buat apa sih? Terus kayak perlu nggak sih ada HAM? Perlu nggak HAM? Terus tujuannya tuh Jadi bertanya nih sebenarnya, mau bertanya. Seperti yang sudah dikasih tadi bahwa sebenarnya awal mulanya HAM ini kan kita punya hukum nih. Sebenarnya punya hukum ini kita tujuannya juga untuk mengatur setiap pribadi seseorang kan, agar tidak seperti. Misalnya ada saja pada zaman dahulu sebelum ada HAM, seorang perusahaan atau sebuah perusahaan mempekerjakan manusia selama 24 jam dan setelah itu tidak dibayar. Itu sebelum ada HAM bisa-bisa saja. Tapi setelah adanya HAM, pemerintah mengatur agar setiap warga negara Indonesia punya kenyamanan. Sehingga kalau misalnya dia bekerja selama 24 jam, selama dia kerja, dia harus dibayar dengan upah yang sebenarnya
begitu. Jadi tujuannya adalah agar manusia mendapat kenyamanan dan seseorang tidak dapat berbuat semena-mena. Jadi intinya HAM tuh perlu ya. Ya perlu, sangat perlu. Tujuannya mungkin untuk perlindungan seseorang. Tapi kadang rakyat kecil gitu suka nggak dapat HAM asasi manusia. Yang contoh gimana tuh? Misalnya seperti rakyat miskin, kan harusnya kan diayomi gitu, dibantu oleh pemerintah. Mungkin pertanyaan seperti Fikri ini bisa dijawab oleh teman kami Adit ya. Silakan. Mana itu Adit ya? Apa? Tadi hak asasi manusia itu kayak rakyat kecil yang suka tidur di kolong jembatan itu seperti tidak dapat hak asasi manusia. HAM lebih ke ini sih, hak pelayanan hidup. Iya. Atau mungkin. Nah sekarang seperti gimana sih? Papua kan tentara nggak boleh nembak orang Papua, tapi kalau orang Papua nembak tentara tidak termasuk komnas. Nah mungkin pertanyaan itu bisa dijawab oleh rekan kami Putra ya sebenarnya, karena sudah jauh-jauh juga Putra sudah mana ya macam Putra ya. Nah, kalau kayak gitu kan banyak ya kita nih, misalkan nggak usah jauh-jauh dari Papua deh. Kayak kita ketemu begal, kita mau membunuh, kita salah ya kan. Kalau kita diem aja kita yang dibunuh, ya kan? Kita yang membunuh, kita yang kena. Nah, Malah dia yang mau jahat. agak susah. Nah, jadi gimana ya? Kita balik lagi tingkat prioritas, terus tingkat keadilan itu masih agak berimbang. Jadi nggak benar-benar apa namanya transparan. Kalau misal udah transparan, ya, mungkin bisa diperbaiki lagi. Mungkin ada lihat kasusnya kan banyak nih, ada orang lagi dibegal, ngebunuh, besoknya ada orang yang ditangkap. Kan? Jadi agak susah juga sebenarnya. Dan bisa ditambahkan oleh ada apa ya tentang permasalahan yang terjadi di Papua mengenai berkaitan dengan HAM. Mana ini? Menurut saya itu ya dari pihak Komnas HAM-nya juga sih. Sebenarnya itu hak itu juga apa? Soalnya sampai saat ini tuh banyak HAM itu tidak layak, maksudnya itu ya, di sekolahan atau di manapun tidak bisa diinilah. Jadi HAM itu gunanya buat apa gitu kan? Jadi makin di sini HAM itu ya biasa aja gitu. Jadi seakan-akan udah gampang lah, tinggal ditindak lagi. Jadi bisa ditambahin lagi mungkin. Ya, untuk mengenai kasus di Papua, saya juga pernah sebuah kepolisian bahwa sebenarnya yang terjadi di Papua itu mengenai HAM adalah kenapa TNI dibunuh tapi tidak ada HAM, tapi kenapa di saat warga Papua tidak bisa ya? Sebenarnya juga itu mengenai berkaitan dengan HAM, karena kenapa TNI sama Polri bisa-bisa saja menyerbu KKI Papua dengan cara yang besar-besaran. Tetapi ada satu yang perlu mereka perhatikan, yaitu adalah HAM. Bagaimana jika di dalam penyerbuan itu ada warga sipil yang terbunuh, sedangkan mereka sudah diatur tentang HAM. Jadi kan nggak mungkin juga ada warga sipil Papua yang mati dengan konyol hanya karena penyerbuan. Makanya selama ini pemerintah harus melakukan solusi untuk menyerang KKB dengan cara pendekatan saja, tidak bisa dengan namanya militer. Kan sekarang status Papua itu masih bukan militer, tapi kalau sudah militer ya apa saja terjadi pasti pas kan tidak ada HAM lagi. Nah, sebenarnya itu yang terjadi di Papua. Jadi menurut ini apa gimana ini, layak nggak? Ya sebenarnya sih selama ini TNI kan di
disampaikan kan kenapa TNI tidak mendapatkan hak. Ya karena kenapa? Karena TNI juga punya tugas pokok kan, yaitu adalah untuk memberikan kenyamanan bagi warga negara. Meskipun akhirnya nyawa mereka jadi taruhan. Kan kita sudah tahu persis ya gimana TNI, mereka rela mati demi negara. Itu yang mereka lakukan di Papua. Meskipun mereka tidak mendapatkan hak asasi manusia. Mungkin kalau ada teman dari Aksan, mungkin gimana ke depannya gini, solusi bagaimana HAM ini bisa terpenuhi. Masukan ya. Iya, Siapa tahu dari pihak pemerintah bisa dibilang ada. usahanya masyarakat, ya kan? Siapa tahu Indonesia dikasih pemerintah yang lebih baik, yang bisa mendengar rakyatnya. Untuk masalah HAM. Ya, untuk masalah HAM, kasus segala, ya pokoknya soal-soal yang kecil lah. Katanya gaya apa ya? Jangan itu. Saran aja, saran. Nah, kalau kayak opini kita gitu. Saran saya sih lebih ini sih, lebih harus tegas lagi masalah HAM di yang salah satu tadi yang dibahas di Papua. Mungkin apa ya, Jadi intinya HAM ini menguntungkan atau merugikan gitu bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat kecil. Jadi itu HAM itu menguntungkan atau merugikan. Sebenarnya ini Ada plus minus. menguntungkan, berada plus minusnya juga Iya. sebenarnya. Jadi yang dibilang San ya bener ya. Nah, maksudnya menguntungkan bagi kalau itu HAM itu transparan. Maksudnya misalnya kita lapor, dilihat dari sisi mana yang salah, mana yang benar, apakah kita ada darurat atau gimana melakukan kejadian tersebut. Kalau misal masih gelap-gelapan, transparan, masih ada tindakan saling sogok menyogok, ya susah sebenarnya. Jadi intinya di sini itu HAM itu masih kumpul bahasanya itu. Ya. Karena ada unsur suap menyuap. Ya. Gitu. Itu Makanya, mungkin di belakang lah ya, Iya. kita nggak tahu asli gimana. jadi plus minus nih HAM nih. Jadi ada yang menguntungkan atau yang merugikan. Ya. Jadi menurut saya tuh kalau HAM itu gimana ya, sama sih plus minus juga kalau bagi anak-anak ya, apalagi di sekolah-sekolahan gitu loh. Kan dulu itu beredar nih berita-berita kayak kekerasan pada perlindungan anak gitu kan, kayak anak dibunuh, dipukuli oleh gurunya segala macam. Nah itu anaknya ini dia lapor nih ke polisi, padahal cuma dicubit doang nih, ada kita itu cuma dicubit doang karena buat mendidik gitu. Sampai-sampai gurunya tersebut itu masuk penjara gitu. Gimana ini tanggapannya Bang Riko nih? Ya Bang Riko sekarang Tanggapannya. boleh diambil. Jadi anak murid nih, misalkan bercanda nih, ya, mahasiswa bercanda, ditegur sama dosen dengan cubit gitu. Kan itu termasuk HAM juga ya kan? Karena kekerasan anak-anak. Jadi kan maksud dari guru ini dia untuk mendidik gitu kan. Anak ini malah yang diganti jelek. Gimana nih? Menurut Bang Riko? Saya jika saya menjadi orang tuanya, Iya. saya akan melapor kepada polisi. Mungkin saya akan kepada anak saya misalnya bahwa itu perlakuan benar, bahwa gurunya bilang seperti itu. Tapi dari saya Ada yang lain tak? kalau bener sih kata Mas Riko, kalau mungkin kalau saya yang jadi orang tuanya mungkin malah saya tambahin, mungkin saya tambahin, saya marahin, karena kalau kenapa pas dari sebabnya kenapa ya kenapa dicuri, pasti ada sedikit nggak apa, itu kan nggak Ini juga ada aturan sembarangan, ada aturan di sekolah. yang melanggar aturan sekolahnya. Harusnya apalagi kalau itu anak cowok ya Pak. Iya. Lapor orang tabok Lebih baik besoknya pakai rok ya, pakai rok. aja udah sakit. Yang dulu mah nggak ada gitu.
Iya, dulu. Ya udahlah, kalau jadi apa? Ya tadi nih, dapat di cubit, di apa nih kan? Ada. Jangankan cubit, itu papan pengeresaman bisa sampai patah. Set. Jadi intinya HAM itu menguntungkan bagi dunia pendidikan berarti ya? Apa tidak? Berarti menguntungkan. Jadi menguntungkan. Menguntungkan. Jadi kan banyak tuh ya didikan zaman dahulu gitu kan, banyak tuh saya dengar-dengar dari orang tua nyampe dipukul ya apa segala macam, tapi enjoy aja nih. Malah yang sekarang nih tahun 2024 Gen kayak Z gini, lagi. ya Gen Z nih malah makin pelamar-pelamar gitu kan. Jadi gara-gara ada HAM ini loh. Anjir ya. Gitu. Garis bawah ini. Iya, gitu akhir lah yang mau ke Alphard. Jadi kayak ayam sayur lah intinya. Jadi Lembek banget. lembek banget gitu kan. Berarti katanya HAM itu menguntungkan di dunia pendidikan berarti ya. Jadi ada yang lain, tanggapan yang lain? Kalau ada yang mau pertanyaan lagi, Jadi Kan seperti Ya betul, Gen Z. Bukan Gen Z ya. Gen. Gen Z itu buat istri. belum. Kita di Indonesia ini kalau kita bicara soal ini Ya. kita dengar yang namanya no viral no justice. Nah, betul. tahu nih saya nih apa itu? Tidak viral. Contohnya nih kasus Vina nih. Nah, Kalau nggak viral nggak diangkat. Oh, nggak lagi. diangkat. iya. Harus sampai dibikin film dulu. Iya, baru nih ketahuan masa yang 8 tahun. Berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dari 2016 nggak diusut-usut pelakunya yang tujuan. Siapa yang nurut itu kan? Egi. Peggy. Nah, menurut kawan-kawan nih, pendapat kalian tentang no viral no justice itu bagaimana? Kalau kata gua, zamannya. Nah, Sekarang kan kita Jadi sedikit-sedikit rekam berarti ya. Nah, ada untungnya ada enggaknya juga sih. Balik lagi. Untungnya ya kita nih masyarakat yang di luaran ya di tempat kejadian Oh, gampang tahu, iya, gampang iya. tahu misalnya. Oh begini toh masalahnya. lebih Cuman balik lagi lebih netizen sebagai netizen yang positif. Maksudnya nggak main hakim sendiri dalam berkomen. tapi sebelum kasus Vina nih pasti masih banyak kasus-kasus yang lain sih yang lebih bahkan yang lebih dari kasus Vina Ya. yang ini kan. Contohnya itu kan suatu konten atau video itu yang diupload ke sosmed itu belum tentu pasti viral. Ya. Iya. Benar. Betul kan? Satu konten itu belum tentu pasti viral. Jadi bagaimana menurut kalian juga soal itu? Kalau contohnya lihat nih, kita lihat nih konten TikTok, IG atau Facebook, Twitter yang Yes. X. X. Ada nih kasus seperti ini bla 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 bla, tapi nggak viral, yang like-nya cuma 1000. Padahal ini contohnya kasus ini salah satu kasus yang lebih viral, yang lebih memprihatinkan dari kasus ini. Gimana? sebenarnya sih kalau menurut saya juga warga Indonesia kan pasti mengetahui alur juga ya bagaimana jika seseorang mendapatkan kekerasan atau hal lainnya. Pastinya dulu kita kan punya pengayom atau Polri, pasti kita melapor ke Polri dulu dong. Nah, berkaitan dengan no justice apa tadi, no viral no justice. Jadi kalau misalnya tidak viral tidak ini sebenarnya itu terjadi setelah warga negara lapor. Mungkin dia menyampaikan kepada media sosial karena mungkin pengayom tersebut tidak menanggapinya dengan baik. Nah, ada juga tidak perlu viral tetapi sudah ditanggapi Polri orang dengan baik. Nah, hal itu juga sudah biasa kan di negara keuangan seperti ini. Kita sudah tahu gitu. Asal banyak duit, Ya. lu punya duit, lu punya kuasa. Ah, sama dia. Tetapi kita tidak menyebutkan institusinya di sini karena kita tidak bisa kan. Tapi kita sudah tahu bagaimana hal-hal sebelumnya sudah terjadi. Nah, itu saja sih dari saya terkait dengan viral justice. Ini bisa ditambahkan oleh baru mendengar Pak Adit ya. Baru dengar, saya baru dengar ya. Apa tadi? Makanya Gen Z. Ya, ketinggalan zaman sama.
baru 2004 juga lahirnya. Gadget akhir biasa, taunya main game mulu. Iya, kan? pada dicubit nah lapor bapaknya. Lapor garang-garang. Ini bakal makin mana nggak sih ini? Ya, HAM itu kan sekarang aja di ini ya lapor. Royal dikit lapor ya. Balik lagi ke pribadi manusianya sih. Kalau memang dia nganggap itu hal positif buat kebaikan dia ya oke aja, bagus. Nah, kalau memang dia buat niat jelek, misalkan aku begini, gua suka-sukanya sama guru gua, laporin aja. Ya, tinggal balik lagi ke kitanya sendiri gitu. Kita nanggepinnya gimana? Jadi mungkin kesimpulannya kan karena udah ada sejak lahir, mungkin kan banyak orang yang kurang aware, kurang tahu tentang HAM. Kalau menurut saya kesimpulannya kita masing-masing dari kita lebih memperdalami, lebih tahu apa sih hak-hak kita gitu, sebagai manusia, seperti hak untuk dilindungi, hak untuk apa bermasyarakat, hak untuk berbicara, bicarakan apapun. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya kita harus lebih tahu apa sih hak-hak yang kita miliki. Gimana cara terapinya juga? Ya. Baik, cukup sekian dari kami kelompok laki-laki di sini yang telah membahas tentang HAM. Artinya kita sudah mengetahui apa arti dari HAM, tujuan dari HAM, dan tentang apa saja kasus yang sedang terjadi di Indonesia mengenai HAM. Artinya apa yang menjadi hak kita harus perjuangkan, dan apa yang menjadi permasalahan itu kita juga harus perjuangkan. Terima kasih dari kami. Salam HAM.